pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Solo pada Rabu 23 Juli. Pemeriksaan itu terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Pertahanan menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi permintaan ex-marinir yang gabung menjadi tentara Rusia, Satria Arya Kumbara, yang meminta dipulangkan ke Indonesia. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Solo pada Rabu 23 Juli. Dalam pemeriksaan kali ini, Jokowi membawa ijazah asli dari SD hingga S1 untuk diserahkan kepada penyidik. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolres Solo, Jawa Tengah pada Rabu 23 Juli. Jokowi tiba sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dengan didampingi tim hukumnya. Jokowi hanya melempar senyum saat tiba dan langsung masuk gedung Mapolres Solo. Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tim kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksono mengatakan Jokowi datang dengan membawa dokumen berupa ijazah asli dari SD hingga S1. Firmanto menyebut dokumen tersebut akan diserahkan kepada penyidik. Pemeriksaan ini terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Junto 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sebanyak 5 orang dilaporkan Jokowi terkait kasus tersebut, yakni pakar telematika Roy Suryo, Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Egy Sujana, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan Kurnia Triroyani. Diketahui Jokowi awalnya diperiksa pekan lalu oleh Subdit Kamdek di Treskrimum Polda Metro Jaya dalam kapasitas sebagai pelapor. Namun pemeriksaan ditunda karena alasan kesehatan. Luar sana menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Jadi kita luruskan bahwa Bapak memenuhi undangan jadwal pemeriksaan yang diagendakan dan saat ini berada di Polres Solo, demikian. Nah, kalau itu harus kepada penyidik ya, karena yang pasti di hari Senin pada waktu kami mengetahui ada proses penyidikan dilakukan di Polres Solo, itu ada 8 saksi. Dan kemarin kurang 10 ya, 10. Hari ini kita kurang kopi berapa, yang pasti Bapak memenuhi jadwal pemberian keterangan. Presiden ke-7 Joko Widodo dilaporkan oleh sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tuduhan menyampaikan informasi tak benar. Jokowi dianggap memalsukan jurusan kuliah dan skripsinya. Pagi Bang Rismon. Sama siapa aja ini Bang? Saya Pak Dr. Taufik, saya menggugat ijazah palsu. Yang di Solo ya? Iya. Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tuduhan menyampaikan informasi tidak benar.
Laporan dari alumni UGM berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut dirinya kuliah di program studi teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Menurut para pelapor, tidak pernah ada jurusan dengan nama tersebut di fakultas itu, baik pada masa lalu maupun saat ini. Dan siapapun yang saat ini menyaksikan ya kedatangan kami ke Mapolda DIY, Bang Rismon, ya Pak Nasir dan saya sendiri, ini adalah alumni ya Universitas Gajah Mada. Ya, saya Fakultas Visipol ya. Bang Rismon ini dari Fakultas Teknik ya. Kemudian Pak Nasir ini dari Fakultas apa Pak? Fakultas Sastra. Nah, yang menarik teman-teman, untuk laporan kami pada hari ini ada salah satu dari warga Jogja yang bukan alumni. Kenapa? Terkait dengan ya kabar bohong atau berita bohong jurusan teknologi kayu. Nah, rupanya ada beberapa warga ya Pak ya. Anak kami mau masuk, ternyata nggak ada. Iya. Jadi harus gimana? Nah ini salah satu bukti ya kenapa kemudian kami harus melaporkan itu. Dan teman-teman, kami ini ya, saya Pak Nasir ya dan Pak Rismon itu berdasar logika sebagai akademisi. Ya makanya kalau kemudian kemarin ya Mas Ari Sujito, Wakil Rektor UGM mengatakan janganlah ditarik-tarik kasus ini ke ranah politis ya. Jokowi Widodo sendiri juga mengatakan dugaan ijazah palsu diseret ke ranah politis. Karena itu teman-teman, yang penting lagi pikiran dasar seorang akademisi adalah berdasarkan data dan fakta. Ketika bicara data adalah dokumen ya, dokumen yang ada di kearsipan. Kalau fakta berbicara kaitannya dengan objektif di lapangan. Makanya kalau teman-teman semua mengikuti, Bang Rismon ini kan keliling ya. Ada ke KPUD Surakarta hari Kamis yang lalu, kemarin juga ke lokasi. Nah itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan fakta, data. Wonosegoro tempat ya, ke Wonosegoro. Nah makanya ini lagi-lagi mari bersama-sama kita belajar bersama. Akademisi ya, kalau kemudian dipertarungkan dengan politisi, maka yang terjadi hanya perang narasi. Kami berdasarkan ya data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gajah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Entah itu pendukung Jokowi, entah itu pembela Jokowi, bahkan kalau perlu semua yang mendukung Jokowi, lawyernya silahkan baca semua. Ya, kami ini berdasar sebagai seorang alumni ya akademisi. Makanya ketika kemarin ya kami bertemu yang kemudian viral ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi, karena beliau berpijak pada pola pikir akademisi. Nah ini penting. Tapi kalau kemudian diserang dengan narasi hanya kata-kata saja, sedangkan kita lagi-lagi berdasar data dan fakta, itu pentingnya teman. Kalau rela agama berarti melaporkannya karena bukan rela agama. Iya, yang rela agama melaporkan nggak hari ini? Ya, atas nama rela agama. Kami ini atas nama alumni Universitas Gajah Mada. Tidak, bukan kelompok. Ya. Membawa nama Jadi kelompok. kalau alumni, iya kan, Bang Rismon, ya Bang Nasir, agama ya, bukan, ya? gimana? Bukan rela agama. Jadi yang melaporkan Bang Rismon sama alumni sama nama. Nasir, Ya kami ini alumni Universitas Gajah Mada. Yang melaporkan siapa aja? Saya, Bang Sutoto, kemudian beliau, Nasir, Pak Muhammad Sultan Nasir ya, kemudian juga Bang Rismon, dan beliau ini yang dari bukan alumni, wakil dari masyarakat. laporannya apa Bang? Laporannya soal apa? Laporannya, yang pertama tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon, yang kedua kaitannya dengan kabar bohong jurusan teknologi kayu. Skripsi sama kabar bohong. Ya kalau teknologi skripsi kayu. nanti kaitannya ya Bang Rismon, kalau kami ini kaitannya dengan jurusan teknologi kayu. Sementara itu, Rismon Sianipar, ahli forensik, kembali melaporkan Jokowi kali ini bersama Rektor UGM Ova Emilia atas dugaan pemalsuan skripsi. Menurut Rismon, lembaran pengesahan dalam dokumen skripsi Jokowi tampak tidak lazim. Ia menyebut tidak ada tanggal, nama maupun tanda tangan dari penguji skripsi dalam dokumen tersebut. Rismon juga menyoroti tampilan layout yang dinilai terlalu modern untuk dokumen tahun 1980-an. Oke, kita akan memasukkan 2 laporan Pak ya, gugatan hari ini. Yang pertama saya, ya Rismon Sianipar,
tanggal berapa kemarin? 15 Juli hari Selasa, kami didampingi Bang Handika kemarin telah melaporkan dugaan penyebaran berita bohong atas peran pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik yang diakui oleh Joko Widodo, dan itu dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, bahwa setelah saya jumpai, Pak Kasmujo mengatakan tidak ada peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo kepada Pak Jokowi. Nah, hari ini ya kami akan melaporkan lagi dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern, ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Ini itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya, dan kebetulan yang kami teliti di Bogor itu juga alumni Fakultas Kehutanan. Oh, gitu ya, Pak. Fakultas Kehutanan. Oh, jadi 5 skripsi tidak bersesuaian. Juga. Jadi dugaan skripsi palsu ini ya, di samping tadi item-item yang ingin kami laporkan, yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing, maupun penguji, kosong. Itu semua lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Ya, kosong dengan lembar pengesahan kosong seperti itu tanpa tanda tangan, dan dengan teknologi yang belum ada tahun 1985. Oleh karena itu kami menduga ada campur tangan oknum UGM untuk memanipulasi lembar-lembar pengesahan skripsi dari orang-orang tersebut sehingga serupa dengan teknologi yang sama yang tidak ada pada tahun 1985 yang kami temukan di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Oleh karena itu selalu hipotesis kami adalah skripsi bodong, maka ijazah bodong. Kita sekarang berbicara tentang kejujuran seorang presiden, bukan warga negara biasa, karena seorang presiden harusnya punya moralitas yang paling tinggi di Republik ini. Gitu ya. Oknum itu pejabat UGM. Ya. Oknum itu pejabat UGM yang memiliki akses untuk mengubah lembar-lembar pengesahan skripsi tadi itu atas nama Lembah Edianto, Sigit Harpinarto, Edi Trianto, dan Sri Dominingsi. Itu yang kami miliki bukti dan akan kami lampirkan sebagai bukti hari ini. Oke, Pak? Kan hipotesis kita skripsi adalah proses akhir dari elemen terakhir dari proses akademik ya, elemen terakhir. Jadi tanpa skripsi maka tidak ada ijazah. Nah, kaitannya juga dengan ijazah, saya tambahkan lagi, kami sudah mewawancarai Ketua KPUD Surakarta, Bapak Justinus Arya, bahwa di dalam berkas pencalonan wali kota Joko Widodo tahun 2005 itu tidak ditemukan berita acara verifikasi antara KPUD dengan UGM. Jadi apa yang ada adalah, dan apa yang terjadi adalah ijazah fotokopi berlegalisir tersebut ya, itu diketok, dinyatakan sah dalam sidang pleno internal KPUD Surakarta. Jadi kalau ada argumentasi dari pihak Pak Jokowi itu sudah diverifikasi mulai dari KPUD Surakarta, itu hoax. Yang ngomong mantan KPU ya? Iya, kemarin. Sekarang. KPUD sekarang. Ketua KPUD sekarang, yaitu Bapak Justinus Arya. Ya. Sebelumnya, Rismon juga telah melaporkan Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan penyebaran berita bohong mengenai Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM pada era 1980-an. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan laporan ini. Kejaksaan Agung akan mengajukan banding atas putusan pengadilan terhadap terdakwa Tom Lembong terkait vonis 4 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan.
Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas putusan pengadilan terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan bahwa langkah hukum tersebut akan segera diambil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu dekat ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada Selasa 22 Juli, Anang mengatakan dalam waktu 7 hari sejak vonis dijatuhkan, jaksa akan menyampaikan sikap resminya tersebut. Meski demikian, Kejagung tetap menghormati putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Anang menyebut bahwa hakim tentunya memiliki dasar pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan vonis. Terdakwa Tom Lembong pun sendiri sudah resmi mengajukan banding pada Selasa 22 Juli kemarin. Dalam kasus ini, Tom Lembong dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan serta dikenakan denda sebesar 750 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan kurungan selama 6 bulan. Hakim juga tidak membebankan uang pengganti kepada Tom Lembong karena ia tidak terbukti menerima uang dalam perkara ini. Putusan juga menyebut bahwa masa hukuman yang telah dijalani Tom Lembong akan diperhitungkan sebagai pengurangan hukuman. Ia pun diperintahkan tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlanjut. Tom disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 UU Tipikor, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa, itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya. Dan saya pastikan, jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Saya pastikan. Pastinya. Kubu mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menyoroti fakta penting yang diabaikan oleh majelis hakim dalam persidangan, termasuk peran Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kebijakan impor gula yang menjadi pokok perkara. Vonis 4 tahun dan 6 bulan untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjadi kontroversi. Kejadian itu justru menambah deretan ketimpangan hukum yang dipertontonkan oleh para penegak hukum di tanah air. Melihat hal itu, tim kuasa hukum Tom Lembong resmi mengajukan banding atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2025.
Mereka mengatakan bahwa majelis hakim dinilai mengabaikan fakta penting dalam persidangan, termasuk dengan peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam kebijakan impor gula yang menjadi pokok perkara. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Felix Huta Barat, ex-ketua Induk Koperasi Kartika milik TNI Angkatan Darat, yang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pihaknya ikut terlibat dalam impor gula berdasarkan instruksi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang disebut menerima arahan langsung dari Presiden kala itu. Namun, dalam proses persidangan, dua nama yang dianggap sebagai saksi kunci yakni mantan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Jokowi tak pernah hadir untuk memberikan keterangan. Bahkan, BAP Rini tak dipertimbangkan sebagai alat bukti sah yang seharusnya menjadi kunci untuk membuktikan bahwa keputusan impor dilakukan atas dasar persetujuan dan kebijakan bersama di level pemerintahan, bukan inisiatif sepihak. Tak hanya Rini, Jokowi juga tidak pernah dihadirkan selama proses hukum berlangsung. Padahal, tim pembela menyatakan bahwa keputusan untuk mengimpor gula melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga di bawah arahan Presiden. Pengacara Tom Lembong Zaid Musyafi juga mengkritik hakim yang disebutnya tidak mempertimbangkan ketiadaan niat jahat atau mens rea dalam tindakan kliennya. Ia menyebut bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Tom Lembong bertujuan merugikan negara. Sehingga, tim kuasa hukum menilai vonis tersebut lebih mencerminkan tekanan struktural daripada fakta persidangan yang objektif. Di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan apakah proses hukum ini sengaja diarahkan untuk menjadikan Tom Lembong sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Ketiadaan saksi utama seperti Jokowi dan Rini menimbulkan dugaan adanya zona aman bagi aktor-aktor di lingkaran kekuasaan. Serta dengan ketidakhadiran dua saksi kunci dan diabaikannya fakta-fakta strategis, justru menyisakan tanda tanya besar terhadap integritas dan keberpihakan sistem peradilan di Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional mendatangi rumah indekos lokasi meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pengecekan itu, Kompolnas memeriksa plafon hingga posisi barang milik korban di kamar. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi rumah indekos lokasi meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengungkapkan dirinya mengecek posisi plafon, kasur, dan posisi kunci. Anam menyebut pihaknya juga meminta penjaga kos memperagakan cara membuka pintu saat hari kejadian. Diketahui, penjaga kos merupakan orang pertama yang membuka kamar Arya Daru saat korban ditemukan tak bernyawa. Selain mengecek pintu, Kompolnas juga memeriksa bagian plafon, kamar mandi, saluran air, hingga posisi barang-barang milik korban di kamar. Namun tak ditemukan kerusakan ataupun tanda-tanda upaya masuk paksa dari atas kamar.
Anam menegaskan, pengecekan itu penting untuk mencari indikasi apakah ada kemungkinan orang lain masuk atau keluar dari kamar sebelum korban ditemukan meninggal. Kompolnas juga memastikan sistem kamera CCTV di lingkungan kos masih aktif. Polisi disebut sudah mengambil dan menunjukkan rekaman tersebut kepada pihak Kompolnas. Sebelumnya, Arya Daru ditemukan meninggal pada Selasa 8 Juli dengan wajah terlilit lakban di kosnya. Polisi belum menemukan tanda kekerasan atau barang hilang di TKP. Penyebab pasti kematian Arya Daru masih menunggu hasil autopsi, termasuk histopatologi dan toksikologi. Ex-marinir yang menjadi tentara Rusia Satria Arya Kumbara meminta dipulangkan ke Indonesia. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan menyebut pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pertahanan menanggapi permintaan ex-marinir yang menjadi tentara Rusia, Satria Arya Kumbara, yang memohon untuk dipulangkan ke Indonesia. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwong mengatakan, saat ini Satria sudah tidak lagi menjadi TNI aktif. Dan Kementerian Pertahanan telah menyerahkan komunikasi dengan yang bersangkutan kepada Kementerian Luar Negeri. Brigjen TNI Frega mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih aktivitas Satria terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Ia meminta agar seluruh masyarakat tidak meniru langkah Satria karena akan ada konsekuensi hukum administrasi negara yang akan dilanggar. Brigjen TNI Frega juga berharap hal tersebut tidak terulang lagi dan meminta masyarakat berhati-hati jika ada tawaran serupa. Sebelumnya, Satria kembali menjadi sorotan setelah video dirinya meminta untuk dipulangkan ke Indonesia beredar di media sosial. Nama Satria sebelumnya viral karena menunjukkan dirinya mengenakan atribut militer Rusia. Satria diketahui bergabung menjadi prajurit Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Stritex. 7 dari 8 tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, Jakarta Selatan.
Kanan Pak, nanti salah Pak. Inilah wajah ketujuh para tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Satu persatu para tersangka keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung menuju ke mobil tahanan. Sebanyak 7 dari 8 tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, Jakarta Selatan. Untuk 1 orang tersangka dilakukan penahanan kota karena faktor kondisi kesehatan. Penetapan tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 175 saksi dan ahli serta surat yaitu dokumen terkait yang telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik. Berikut nama-nama 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Pertama berinisial AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritek periode 2006 sampai 2023. Kedua, BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai 2022. Kemudian yang ketiga berinisial PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai 2021. Tersangka keempat yakni JR selaku Direktur Utama PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode tahun 2019 sampai 2025. Selanjutnya, yang kelima berinisial BF selaku Senior Executive Vice President Business PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019 sampai 2023. Yang keenam berinisial SP selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014 sampai 2023. Sementara yang ketujuh berinisial PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017 sampai 2020. Dan yang terakhir, ke-8, berinisial SD, selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, periode 2018 sampai dengan 2020. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.